Kalau kita bicara soal Steve Jobs, mungkin yang terbayang adalah formula sukses yang rumit kan? Ternyata, inti kebijaksanaannya justru datang dari 3 kisah yang sangat sederhana. Nah, kali ini kita akan bedah 3 pelajaran abadi dari pidatonya yang super ikonik di Stanford. Dengerin deh cara dia memulainya. Cuma 3 kisah. Simple banget. Dengan cara ini, Jobs langsung membuat suasana jadi lebih akrab. Dia bukan lagi CEO raksasa di atas panggung, tapi lebih seperti seorang teman yang mau berbagi cerita. Inilah yang bikin pesannya jadi kena banget. Oke, kita langsung masuk aja ke kisah pertamanya. Kisah pertama ini, ini tentang sebuah keyakinan. Keyakinan bahwa semua yang kita lalui, bahkan yang kelihatannya salah atau sia-sia, itu ternyata punya makna. Semuanya bakal nyambung kalau kita lihat lagi ke belakang. Yep, ini tentang menghubungkan titik-titik. Jadi ceritanya begini, Jobs masuk ke Reed College. Kampus ini mahal banget. Hampir selevel Stanford, dan itu menguras seluruh tabungan orang tuanya yang pekerja biasa. Tapi setelah 6 bulan di sana, dia merasa, ini buat apa ya? Dia sama sekali nggak tahu mau jadi apa, dan merasa kuliah nggak membantunya sama sekali. Akhirnya, dia mengambil keputusan yang, cukup drastis. Kedengarnya kan seperti sebuah kegagalan ya, putus kuliah. Tapi buat dia, itu justru menjadi tiket menuju kebebasan. Tiba-tiba, semua beban ekspektasi itu hilang. Dia jadi bebas untuk mengikuti rasa penasarannya, belajar hal-hal yang benar-benar dia suka, bukan cuma karena kewajiban. Dan ini contoh paling pasnya, dia ikut kelas kaligrafi. Kenapa? Ya cuma karena menurutnya itu indah dan menarik. Nggak ada pikiran sama sekali, ini nanti bakal berguna buat apa, sama sekali nggak ada. Siapa sangka, 10 tahun kemudian, semua ilmu tentang huruf serif dan sans serif itu jadi fondasi yang membuat Macintosh jadi komputer pertama dengan tipografi yang cantik banget. Jadi intinya apa? Kita tuh harus punya semacam lompatan keyakinan. Percaya saja pada intuisi, takdir, atau proses hidup. Kepercayaan inilah yang jadi pegangan kita saat mengambil jalan yang beda dari orang lain, sambil yakin kalau nanti, suatu saat, semuanya ini akan masuk akal. Oke, sekarang kita lanjut ke kisah kedua. Nah, yang ini tentang cinta, kehilangan, dan bagaimana sebuah kegagalan total justru bisa jadi hal terbaik yang pernah menimpa kita. Penasaran kan? Jobs ini bisa dibilang sangat beruntung. Sejak muda, dia sudah menemukan apa yang dia cintai. Apple, yang dimulainya hanya di garasi, dalam 10 tahun sudah menjadi perusahaan senilai $2 miliar dengan 4.000 karyawan. Dan mereka baru saja meluncurkan produk andalan mereka, Macintosh. Lagi di puncak-puncaknya, di usia 30, dia dipecat. Dan bukan dipecat biasa, dia dipecat dari perusahaan yang dia bangun sendiri. Coba bayangkan, gara-gara beda pendapat dengan CEO yang dia rekrut, dewan direksi malah memihak si CEO. Seluruh fokus hidupnya hilang begitu saja. Anehnya, justru saat dia kehilangan segalanya, dia malah mendapat anugerah terbesar. Beban berat sebagai Steve Jobs, si jenius pendiri Apple, itu terangkat. Dia kembali menjadi seorang pemula, bebas. Dan justru dari sinilah, masa-masa paling kreatif dalam hidupnya dimulai. Dia nggak tinggal diam loh. 5 tahun setelah dipecat itu, dia membuat perusahaan baru, Next, yang teknologinya nanti menjadi jantung kebangkitan Apple. Dia juga membuat perusahaan lain, namanya Pixar. Tahu kan, studio animasi paling sukses di dunia. Dan yang paling penting, dia bertemu dengan calon istrinya. Coba pikirkan, semua ini tidak akan terjadi kalau dia tidak dipecat. Jadi, pelajarannya apa? Hidup itu kadang kejam. Tapi, di tengah kegagalan, satu-satunya yang bisa membuat kita bertahan itu, cinta pada apa yang kita kerjakan. Cuma itu bahan bakarnya untuk bangkit lagi. Pesan Jobs jelas sekali. Kalau belum menemukannya, cari terus. Jangan menyerah. Oke, kita sampai di kisah terakhir. Dan yang ini, mungkin, yang paling dalam maknanya. Ini cerita tentang kematian. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi bagaimana kesadaran kalau kita tidak hidup selamanya justru bisa menjadi alat paling ampuh untuk menemukan tujuan hidup. Pertanyaan ini dia tanyakan pada dirinya sendiri. Setiap pagi. Selama 33 tahun. Ini bukan basa-basi. Ini benar-benar menjadi filternya dia. Kalau jawabannya tidak selama beberapa hari berturut-turut, dia tahu. Ada yang salah. Ada yang harus diubah. Mengingat kita semua akan mati itu, adalah cara terbaik untuk menghindari pikiran bagaimana kalau aku kehilangan ini itu. Kenapa? Karena di hadapan kematian, semua hal yang tidak penting itu langsung hilang. Ekspektasi orang, gengsi, takut gagal, semuanya luntur. Yang tersisa hanya apa yang benar-benar penting. Kita sudah telanjang, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti kata hati. Ini nih cara pandang yang luar biasa.
Jobs melihat kematian itu bukan tragedi, tapi penemuan terbaik dari kehidupan. Kematian itu seperti agen perubahan. Dia yang membersihkan yang lama untuk memberi jalan kepada yang baru. Kita semua ini yang barunya sekarang. Tapi kita juga bagian dari siklus itu. Sadar akan hal ini seharusnya membuat kita lebih bebas, kan? Dan inilah inti dari kisah ketiganya. Waktu kita itu terbatas. Jadi jangan buang-buang waktu menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak oleh dogma alias hidup berdasarkan pemikiran orang. Punya keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisi kita sendiri. Karena entah bagaimana caranya, dua hal itu sudah tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Nah, ketiga kisah tadi mengerucut pada satu nasihat perpisahan. Simple tapi sangat mengena. Kalimat ini dia temukan di sampul belakang majalah favoritnya dulu, The Whole Earth Catalog. Stay hungry, stay foolish. Tetaplah lapar, tetaplah bodoh. Wah, dua kata ini sepertinya merangkum seluruh filosofi hidupnya. Jangan pernah puas, jangan pernah berhenti penasaran, dan jangan pernah takut terlihat bodoh saat mencoba hal baru. Itulah warisannya untuk kita semua. Nah, pertanyaannya sekarang untuk Anda, apa arti stay hungry, stay foolish dalam hidup Anda?